Perkenalkan, nama saya Maya Mukti Maya. Nama asliku Ahmad Mukti. Dan di dunia maya aku pakai nama dengan Mukti Maya. Lalu terganti Gmail yang telah hangus menjadi Kong Mukti. Karena udah tua ya, mungkin ya, udah patut jadi engkong, maaf sambil merokok. Saya coba untuk bicara kepada khalayak umum tentang pengalaman saya. Pengalaman yang diberi pertanyaan dari seseorang. Saya ditanya oleh seseorang yang saya nggak sebutkan agamanya siapa, namanya pun siapa. Saya dipertanyakan begini. Beliau menemukan kalimat di dalam Islam bahwa agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Lalu ia bertanya kepada saya, melanjutkan pertanyaan, mengapa bisa Islam yang paling sempurna? Apa alasannya dan apa buktinya? Saat itu saya tercengang juga mendengar pertanyaan beliau, seorang sahabat saya, teman saya. Saat itu tidak bisa saya langsung menjawab apa alasannya, apa yang menjadikan Islam itu dinyatakan agama yang paling sempurna dibanding agama-agama lain. Sedangkan agama lain pun adalah agama yang mengajarkan satu kebaikan, mengajarkan akhlak-akhlak yang benar, baik berhubungan kepada manusia, baik ataupun berhubungan kepada Sang Pencipta yang mereka yakini dan percaya atau Tuhan. Semua agama sama. Lalu saya mencoba untuk menelusuri. Saya pelajari beberapa agama, baik Kristen, Buddha, ataupun Hindu. Saya minta kitab mereka, saya pelajari. Dan benar, semua agama itu mengajarkan kebaikan. Jadi kesimpulan yang saya terima bahwa seluruh agama yang sama adalah kebaikan. Tidak saya temukan dan saya belum temukan alasan. Bukti mana buktinya Islam itu agama yang paling sempurna dibandingkan agama lain. Bicara tentang kehidupan. Semua agama pun mengajarkan hal yang sama dengan Islam. Semuanya baik dan kebaikan. Lalu saya coba untuk mencari tahu lagi
mencari tahu dan bertanya pada orang-orang yang lebih paham, lebih mengetahui dan berilmu daripada saya sendiri. Akhirnya tidak ada yang dapat menjawab. Saya hampir menyerah. Lalu saya kembali sesuai dengan ajaran agama yang saya yakini. Saya menempuh bermunajat kepada yang namanya Tuhan saya. Saya bertanya kepada beliau, saya minta petunjuk pada beliau atas pertanyaan seorang teman saya. Tidak mudah. Sekian lama saya jalani terus dan bermunajat. Dan puji syukur, ya entah itu bisa diterima oleh kalangan agama lain selain Islam atau tidak. Yang ternyata saya dapati dari pengalaman saya itu, saya dapat mengatakan, saya dapat menjawab bukti nyata bahwa Islam itu adalah agama yang paling sempurna, adalah yang dikatakan sholat. Cara manusia beribadah kepada Tuhan, partikel. Bicara horizontal semuanya sama, agama mengajarkan kebaikan. Kenapa saya katakan sholat? Saya cari tahu bentuk cara ibadah agama lain, manusia kepada Tuhan, baik Kristen, Buddha, Hindu, ataupun agama-agama keyakinan yang lain, tidak sama dengan cara ibadah manusia kepada Tuhannya di dalam Islam, yaitu dengan cara sholat. Setelah diteliti, kenapa sholat? Puasa sama, agama lain pun mengajarkan puasa. Ya, apalagi yang saya bilang tadi, bahwa kebaikan semua agama, tidak ada yang mengajarkan keburukan atau kemudorotan untuk umat. Pasti untuk kemaslahatan untuk umat. Dan di dalam sholat ada sebuah cara yang tidak sama dengan agama manapun atau keyakinan manapun. Sholat punya ciri khusus. Pertama, kita tahu rukun sholat, niat sholat. Semua orang Islam memahami itu, bagaimana caranya. Dari cara mulai dia membersihkan dirinya atau yang dikatakan berwudu. Yang kedua, bagaimana dia memulai mendirikan sholatnya dengan gerakan tubuhnya. Gerakan tubuhnya begitu teratur. Ucapan yang kumandangkan sebuah kalimat ilahi yang harus mesti diartikan, diiringi dengan hati dan disatukan kepada pemikiran, bahwa pemikiran atau otak kita disambungkan pada kalam Allah. Ini adalah sebuah penyatuan daripada otak, hati, ucapan, dan perbuatan. Semua sangat lengkap. Ucapan diiringi dengan gerakan. Ini memurnikan di dalam diri kita, hati dan otak
serta ucapan itu dibiasakan menyatu. Ketika kita mengucapkan, katakanlah Bismillah dalam Islam dengan nama Allah, maka ketika kita mengucapkan Bismillah, hati kita mengatakan dengan nama Allah, dan otak kita berkonsentrasi kepada wajah Allah. Ini adalah salah satu trik penyatuan, membiasakan diri kita menyatukan antara hati, otak, dan ucapan kita atau perbuatan kita. Maka ketika kita sudah terbiasa dengan menyatukan dan bisa menyatukan ini semua, maka 3 elemen ini antara otak, hati, dan ucapan atau perbuatan ini, mereka akan sinkron dan tidak akan bisa dipisahkan. Kenapa? Sampai kita mengatakan, sampai kita tahu bahwa sholat akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Contohnya, buktinya apa? Ketika ucapan yang sudah terbiasa menyatu dengan otak dan hati, ketika mulut kita ingin berbohong atau akan berbohong kepada manusia, berucap bohong, maka hati kita akan menolak, otak kita pun akan menolak. Begitupun sebaliknya, ketika otak kita itu ibaratnya berpikiran kotor, maka hati kita pun tidak akan bisa menerima. Karena apa? Kita terbiasa menyatukan antara 3 dimensi, otak, hati, dan perbuatan kita. Lain daripada itu, semua gerakan yang kita lakukan seperti ruku, sujud, i'tidal, segala macam, kita kaitkan pada fisik, kita kaitkan pada kesehatan, sangat luar biasa. Gerakan sholat sendiri bahkan bisa menyembuhkan penyakit tubuh kita. Maka saya katakan dan saya mendapat petunjuk bahwa kalau Anda bertanya kepada saya, apa bukti Islam itu agama yang paling sempurna? Buktinya adalah sholat yang tidak sama cara manusia yang lain beribadah kepada Tuhan. Silakan Anda cari agama mana atau keyakinan mana yang cara beribadah mereka kepada Tuhannya itu seperti sholat. Cari tahu mana yang paling sempurna. Saya pernah bermeditasi keluar diri dengan duduk bersila. Ini ada ajaran yang saya tahu dari sebuah agama Buddha. Bahkan saya bisa keluar, saya bisa bermain bintang, saya bisa bertemu dengan orang-orang yang dikatakan rijalal gaib bagi Islam itu. Saya bisa bicara, saya bisa melihat, saya bisa terbang ke langit. Tapi itu bukanlah sesuatu yang sempurna. Kenapa? Karena diri kita tidak ada pergerakan antara ucapan kita dengan gerakan tubuh kita. Hanya otak dan hati kita yang bermain. Hanya 2 dimensi, masih kurang. Sedangkan di dalam sholat ada gerakan. Dan gerakan inilah yang mempengaruhi banyak hal di dalam, baik itu ilmu kesehatan tubuh. Apalagi kalau Anda terus menelusuri gimana gerakan sholat itu di dalam ilmu kesehatan, silakan tanyakan ini pada ilmu kedokteran, khususnya untuk kesehatan. Mana yang paling sempurna? Dan menurut saya, kita manusia diberikan akal sehat dan otak. Hendaklah kita berpikir, janganlah kita hanya ikut-ikutan di dalam beragama atau memiliki keyakinan kepada Tuhan.
Tidak harus sebuah keturunan atau kita dilahirkan dari orang beragama apa. Cari tahu mana yang paling sempurna. Jika ada yang paling sempurna, kenapa tidak? Kenapa tidak kita melakukan, kita meyakini, dan kita beralih kepada sesuatu yang lebih sempurna itu. Mungkin sedikit banyak kalian sedikit mengerti dan memahami apa yang saya sampaikan dan tujuan saya dari pembicaraan saya, apa saya sampaikan. Dan saya bicara seperti ini bukan untuk mengundang atau sesuatu kontra dari antar agama. Saya orang Islam dan saya benar-benar meyakini Islam dengan seyakin-yakinnya, dengan pola pikir, dengan pencarian saya. Sekali lagi, kita orang manusia yang diberi akal sehat, pikiran yang jernih, otak dan intelektual kita bisa kita pergunakan. Satu kali lagi, jika ada yang lebih sempurna ketika kita berkeyakinan, memeluk satu keyakinan atau memeluk agama, kenapa tidak kita beralih kepada sesuatu yang lebih sempurna? Mungkin sampai di sini dulu sedikit ulasan pengalaman saya. Dan saya memohon maaf jika ada persepsi atau pandangan yang salah dalam memahami perkataan saya. Kita semua bersaudara, diciptakan dari yang satu. Kita sebersaudara, diciptakan dari yang satu. Maka kita adalah satu. Anda, saya, dan seluruh ruh yang ada diciptakan dari yang satu. Artinya saya bagian dari Anda. Ruh yang lain bagian daripada kita. Mari kita bersatu bersama dalam menjalin hubungan baik. Tidak ada peperangan, tidak ada menyakitkan hati, tidak ada jangan membenci. Semuanya itu akan percuma. Dan untuk kalinya saya tidak terlalu panjang lebar untuk membahas itu. Yang terutama saya hanya ingin mengatakan bahwa saya dipertanyakan kembali pada pokok utama, bahwa dipertanyakan bukti Islam, agama yang disempurnakan itu, dari pertanyaan seorang sahabat saya, apa? Dan saya mengatakan dengan yakin dan jelas, bukti nyata agama Islam yang disempurnakan itu menjadi kesempurnaan daripada agama-agama lain adalah, buktinya adalah sholat.
ibadah manusia kepada Tuhan, cara ibadah kepada manusia, cara manusia beribadah kepada Tuhan. Partikel sembahyang dalam bahasa umum seluruh agama dan keyakinan. Demikian sedikit ulasan dari saya, pengalaman dari saya. Terima kasih jika sudah menerima dan memahami kata-kata saya. Salam sejahtera dari saya. Dan saya ucapkan salamun kaulam mirabbil rahim pada kalian semua. Insya Allah. Wassalamualaikum